Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aruna dan Liska. Salam literasi. Kita udah nyampe di bab 6, mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Adapun kompetensi dasarnya 3.11. Mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang kita bahas dalam video pembelajaran kali ini adalah tentang fabel, yaitu pengertian, ciri, unsur, alur, dan jenis fabel. Pengertian fabel. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Kemudian, teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Berikutnya, ciri-ciri fabel. Pertama, fabel mengambil tokoh binatang. 2. Watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. 3. Tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. 4. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. 5. Fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. 6. Ciri bahasa yang digunakan terdiri atas A. Kalimat naratif atau peristiwa. Contohnya, katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Kemudian, semut menyimpan makanan di lubang. B. Kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. C. Menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal, seperti bahasa percakapan. Berikutnya, unsur intrinsik fabel. Pertama, tema. Tema adalah ide atau juga gagasan inti dalam sebuah cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. 2. Tokoh. Orang atau hewan yang menjadi pemeran atau pelaku utama dalam cerita, seperti tokoh protagonis atau antagonis, tokoh utama atau tokoh pembantu. Adapun ciri-ciri tokoh utama adalah A. Sering dibicarakan, B. Sering muncul, C. Menjadi pusat cerita atau menggerakkan jalan cerita. Nah, sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh tambahan. Berikutnya, unsur intrinsik fabel. 3. Penokohan. Penokohan adalah pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis atau disukai, atau tokoh antagonis yang tidak disukai. 4. Watak tokoh. Watak tokoh adalah suatu hal yang menggambarkan watak atau sifat karakter suatu tokoh. Nah, karakter tokoh ini dapat digambarkan dengan sifat seperti baik, jahat, pemalas, berani, bertanggung jawab, dan lain-lain. Berikutnya, unsur intrinsik fabel yang kelima, latar. Latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam sebuah cerita. Adapun jenis latar diantaranya A. Latar tempat, B. Latar waktu, C. Latar suasana. Berikutnya, 6. Gaya bahasa. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif,
dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Berikutnya, unsur intrinsik fabel yang ketujuh, sudut pandang. Posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Ada dua jenis sudut pandang. A. Sudut pandang orang pertama, diceritakan oleh kata ganti aku, saya, atau kami. B. Sudut pandang orang ketiga, ditandai dengan penggunaan kata ganti, nama tokoh, dia, ia, dan juga mereka. Unsur intrinsik berikutnya 8. Amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Setelah kita mengetahui dan memahami unsur intrinsik dari fabel, kita akan mencoba menentukan unsur-unsur intrinsik dari fabel pertama yang berjudul Belalang Sembah. Silakan buka buku paketnya halaman 195 sampai 196 dengan judul cerita fabel Belalang Sembah. Suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun, sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari, namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut, lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian? Sang semut menjawab, kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Lalu sang belalang kaget. Musim dingin? Kata sang belalang sembah dengan kagetnya. Kan masih lama. Lebih baik kita bersenang-senang saja dulu. Kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanan. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Nah, itulah cerita fabel pertama dengan judul Belalang Sembah.
Nah, inilah unsur intrinsik dari belalang sembah. 1. Tema. Tema dari cerita dari belalang sembah tadi yaitu pelajaran hidup atau bijak dalam menyiapkan masa depan. 2. Tokoh. Belalang sembah dan para semut. 3. Penokohan. Pertama, belalang sembah dengan sifat antagonis. 2. Para semut dengan sifat protagonis. 4. Watak tokoh. Belalang sembah dengan tokoh pemalas karena hanya menari menjelang musim dingin tiba. Kemudian para semut dengan watak tokoh rajin karena mengumpulkan makanan menjelang musim dingin tiba. 5. Latar. Ada latar tempat, latar waktu, dan suasana. Latar tempat, kebun anggur. Latar waktu, pada suatu hari, kemudian suasana, mengharukan. Semut tidak tega melihat belalang kelaparan dan memberikan makanannya kepada belalang tersebut. 6. Gaya bahasa. Menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami dalam situasi tidak formal atau menggunakan bahasa percakapan. 7. Sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga karena menggunakan kata ganti tokoh yaitu mereka. Unsur intrinsik terakhir 8. Amanat. Amanat pertama dalam cerita ini, jangan menjadi pemalas karena akan membawa kesulitan untuk dirimu sendiri. Amanat kedua, berusaha dan bekerja keraslah untuk sesuatu yang kita inginkan agar tidak menyesal di kemudian hari. Amanat ketiga, jangan menyia-nyiakan waktu hanya untuk senang-senang. Gunakan waktumu sebaik mungkin untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, itu dia unsur intrinsik belalang sembah. Berikutnya, daftar rangkaian peristiwa yang terdapat pada cerita fabel. Nah, perhatikan tabel di bawah ini. Peristiwa pertama dengan rincian peristiwa, semut pergi ke gua-gua untuk mengumpulkan makanan. Peristiwa kedua dengan rincian peristiwa, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Peristiwa ketiga dengan rincian peristiwa, sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja, kenapa para semut membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang mereka. Berikutnya, peristiwa keempat, belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Nah, itu dia unsur intrinsik dan daftar rangkaian peristiwa yang terdapat pada cerita fabel Belalang Sembah. Nah, sekarang cerita fabel yang kedua dengan judul Sesama Saudara Harus Berbagi. Silahkan kalian baca sendiri ya. Fabel ini ada juga di buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 pada halaman 197. Nah, sekarang waktunya kalian untuk membaca dan memahami isi cerita tersebut. Nah, setelah kalian baca fabel kedua dengan judul Sesama Saudara Harus Berbagi, silakan kalian kerjakan unsur intrinsiknya seperti contoh yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian, kerjakan juga rangkaian peristiwa dari fabel tersebut. Kita lanjutkan ke jenis fabel. Jenis fabel. A. Fabel alami. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa diberi watak buas dan ganas. Selain itu, fabel alam menggunakan alam sebagai latar, seperti hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Berikutnya, B. Fabel adaptasi.
Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, seperti di rumah, di jalan raya. Misalnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Dan pembahasan yang terakhir adalah alur fabel. A. Fabel dengan koda. Alur fabel dimulai dengan pengenalan, mulai munculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Berikutnya B. Fabel tanpa koda. Alur fabel dimulai dengan pengenalan, mulai munculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Nah, itu dia materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu kalian untuk belajar. Tetap semangat ya. Terima kasih udah menonton. Tetap selalu support channel kami ya dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.